Bayangkan, Red Bull Ring di Spielberg, Austria, yang selama bertahan-tahan menjadi momok menakutkan bagi Marc Marquez, kini seolah mulai tunduk pada sang baby alien. Jumat sore, 15 Agustus tahun 2025, suasana di sirkuit ini terasa berbeda. Sorot matahari jatuh lembut di lintasan, udara cukup bersahabat, dan deru mesin MotoGP menggema di antara perbukitan. Ribuan pasang mata tertuju pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Austria, dan di tengah dentuman knalpot Desmos Sedici, RC16, dan RSGP, nama Marc Marquez menggema lagi. Bukan karena aksi penyelamatan ekstrimnya seperti dulu, tapi karena dia memuncaki catatan waktu. Sang juara 8 kali dunia itu mencatatkan 1 menit 29,376 detik. Sebuah angka yang di atas kertas mungkin terlihat biasa, tapi bagi mereka yang tahu sejarahnya, ini adalah sinyal bahwa kutukan Red Bull Ring mulai runtuh. Selama bertahan-tahan, setiap kali MotoGP mampir ke Austria, Ducati selalu menjadikan trek ini taman bermain pribadi mereka. Karakter sirkuit yang hanya 10 tikungan, 3 ke kiri, dan 7 ke kanan. Dengan trek lurus panjang yang dihubungkan tikungan tajam, selalu memihak motor-motor bertenaga besar. Sejak Red Bull Ring kembali ke kalender MotoGP pada 2016, pabrikan belonya ini nyaris tak tersentuh di sini. Marquez, meski di masa kejayaannya bersama Honda, nyaris tak terkalahkan di sirkuit manapun. Selalu menemukan dinding besar saat di Spielberg. Ia pernah nyaris menang, tapi selalu ada yang menggagalkan mulai dari kalah top speed di trek lurus, salah strategi ban, hingga duel dramatis melawan Ducati yang berakhir di posisi 2. Itulah yang disebut banyak penggemar sebagai kutukan Red Bull Ring bagi Marc Marquez. Tapi tahun ini ceritanya berbeda. Sejak bergabung dengan Ducati Gresini pada 2024, Marquez mulai mengubah peta kekuatan. Musim lalu memang belum langsung membuatnya menang di Austria, tapi ia mengumpulkan data, mempelajari setiap detail karakter Desmos Sedici, dan mempersiapkan diri menghadapi trek yang dulu membebaninya. Kini, di 2025, tanda-tanda kebangkitan itu nyata. Di FP1, ia bukan hanya cepat, tapi terlihat nyaman dan percaya diri di atas motornya. Sesi latihan bebas pertama di Austria ini juga diwarnai duel menarik antara dua bersaudara, Marc dan Alex Marquez, yang sama-sama tampil kompetitif. Mereka saling memacu, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling memacu agar lebih cepat. Di belakang mereka, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing membuktikan bahwa Aprilia tak mau hanya jadi penonton di trek yang dikenal. Memihak Ducati, Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan, juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ia terus memperbaiki catatan waktunya, dan akhirnya hanya tertinggal sepersekian detik dari Marquez. Bagi penonton di tribun, FP1 ini nyaris terasa seperti balapan mini. Ketegangan makin terasa saat waktu tinggal beberapa menit. Marquez sempat melakukan kesalahan kecil, mungkin terlalu memaksa di tikungan, atau sedikit melebar saat masuk apex. Tapi pengalaman membuatnya tetap tenang. Ia langsung kembali fokus, mengatur ritme, dan memastikan catatan waktunya tetap aman. Dan benar saja, begitu bendera finish berkibar, tidak ada satupun pembalap yang mampu melewati angka 1 menit 29,376 detik miliknya. Hasil ini menjadi alarm bagi rival-rivalnya. Jika di sirkuit yang dulu menjadi kelemahannya, ia bisa mendominasi FP1, bagaimana nanti di balapan? Semua tahu, Marquez adalah tipe pembalap yang selalu lebih berbahaya saat race. Bagi Bagnaia, yang kini juga mengendarai Ducati, ancaman terbesar mungkin justru datang dari dalam keluarga sendiri. Di sisi lain, Aprilia dan KTM tentu akan berusaha memanfaatkan keunggulan mereka di beberapa sektor untuk mencoba menutup celah. Red Bull Ring sendiri memang unik. Dengan layout pendek namun cepat, sirkuit ini menuntut akselerasi brutal dan pengereman yang stabil. Bagi Ducati, ini surga. Bagi Honda di era Marquez dulu, ini neraka. Tapi sekarang, kombinasi Marquez dan Desmos Sedici justru menjadi salah satu paket paling mematikan. Dan disinilah letak cerita besarnya kutukan yang selama bertahan-tahan menghantui Marquez mulai retak. Satu hal yang tak pernah hilang dari Marquez adalah mentalitas juaranya. Cedera parah, operasi berulang, keraguan dari publik, semua itu tak memadamkan api di dalam dirinya. Ia tahu kapan harus beradaptasi,
bahkan jika itu berarti meninggalkan pabrikan yang telah membesarkannya. Pencapaiannya di FP1 Austria 2025 ini bukan sekadar soal menjadi yang tercepat, tapi pesan untuk seluruh padok, saya kembali. Dan saya siap menang di sini. Apakah ini berarti Red Bull Ring benar-benar sudah bukan sirkuit kutukan baginya? Latihan bebas memang belum tentu mencerminkan hasil balapan. Banyak faktor akan mempengaruhi race. Strategi ban, suhu lintasan, slipstream, hingga duel wheel to wheel. Tapi FP1 ini jelas menunjukkan satu hal. Marquez sudah nyaman di Spielberg. Jika ia bisa mempertahankan performa ini di kualifikasi dan balapan, kita mungkin akan melihat sejarah baru Marc Marquez memenangkan MotoGP Austria untuk pertama kalinya. Bayangkan, dari seorang pembalap yang bertahun-tahun hanya bisa melihat Ducati merayakan kemenangan di depan matanya, kini berpotensi berdiri di podium tertinggi, mengibarkan bendera kemenangan di trek yang dulu memberinya mimpi buruk. Untuk saat ini, kita bisa mengatakan kutukan Red Bull Ring mulai pudar. Marquez bukan hanya cepat, tapi terlihat mengendalikan situasi. Rival-rivalnya harus berpikir ulang soal strategi, karena kelemahan yang dulu bisa dieksploitasi kini sudah tidak ada. Minggu nanti, Spielberg akan menjadi panggung penentuan. Apakah FP1 ini hanya gertakan psikologis dari Marquez untuk mengintimidasi lawan, atau benar-benar pertanda ia akan menguasai Austria? Semua mata akan tertuju pada nomor 93, sang baby alien yang kini tak lagi gentar menghadapi sirkuit yang dulu menjadi neraka baginya. Dari suara gemuruh mesin, sorakan penonton, hingga udara pegunungan yang sejuk, semua akan menjadi saksi apakah Red Bull Ring resmi kehilangan kutukannya terhadap Marc Marquez. Dan jika itu terjadi, satu babak baru akan tercatat dalam sejarah MotoGP, babak di mana Marquez akhirnya menaklukkan Spielberg dan membuktikan bahwa di dunia balap tidak ada kutukan yang abadi bagi mereka yang tak pernah menyerah.